Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi terbangun dari meditasi, matanya yang dalam jernih dan tenang. Di ranah sekte bela diri bawaan, itu adalah energi bawaan yang ditempa, dan energi bawaan yang saya miliki sekarang hanya sekitar 30%. Jika ingin benar-benar marah, itu akan memakan waktu sebulan. Sekitar. Ketika Su Yi memikirkannya, telapak tangannya berbalik. Pedang Fierce of Juesang muncul, dan aura pedang ini sangat ganas dan menakutkan. Di depan Su Yi, dia selembut anak domba, dengan hati-hati menahan aura ganas. Apakah kamu ingin memperbaiki pedang ini? Su Yi ragu-ragu. Pedang ini sangat istimewa, dan metode pelatihan pengorbanannya tidak sederhana. Menurut peringkatnya, itu telah melampaui ruang lingkup harta Yuan Dao, dan dapat disebut sebagai senjata spiritual. Di Kyushu liar, harta karun seperti itu, juga dikenal sebagai harta Ling, adalah harta karun kuat yang hanya dapat disempurnakan dan digunakan oleh biksu spiritual. Di mata Su Yi, pedang ini pada dasarnya tidak memadai. Pasalnya, pedang ini memiliki potensi yang terbatas, paling-paling hanya bisa meredam kesadaran spiritual, tetapi belum benar-benar memiliki kebijaksanaan spiritual dan tubuh spiritual. Sebagai perbandingan, kekuatan pedang Juesang Fierce jauh lebih unggul dari pedang Xuanwu saat ini. Dalam hal potensi, pedang sengit Juesang jauh dari setara dengan pedang Xuanwu. Itu saja, aku akan menahanmu untuk sementara waktu. Jika ada kesempatan yang cocok di masa depan, aku akan membuatmu marah lagi untuk menebus potensimu. Jika tidak ada kesempatan, aku akan melatihmu dan berintegrasi ke dalam milikku. Pedang Xuanwu. Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Oh. Juxiang Fierce Sword sedikit bergetar dan sepertinya bersorak. Menyingkirkan pedang, Su Yi berdiri dan berjalan keluar ruangan. Malam itu seperti air dan bintang-bintang bertebaran. Di halaman, Fang Yuan sudah menunggu di sana. Ketika dia melihat Su Yi muncul, dia bangun dalam sekejap, dan berkata dengan sopan, "Tuan." Su Yi mengangguk. Fang Yuan melaporkan dengan suara rendah, "Tuan, selama Anda berkultivasi, Zenyu Wang Muxi dan yang lainnya datang dengan piala." Berbicara, dia mengeluarkan liontin giok penyimpanan kristal putih salju, menyerahkannya kepada Su Yi, dan berkata, "Harta rampasan itu ada di antara mereka, tolong lihat mereka." Su Yi pertama kali melihat liontin batu giok ini, sehangat batu giok suet, sekitar setengah ukuran telapak tangan, dan bentuknya sederhana dan sederhana. Melihat lebih dekat, ada sedikit cahaya keemasan berkedip di liontin batu giok. Di belakang liontin batu giok, ada dua karakter kecil, Snow Clam, yang terukir. Kristal giok kosong. Su Yi terkejut, ini adalah bakat terbaik untuk menempa harta penyimpanan. Fang Yuan buru-buru berkata, "Laporkan kepada tuanmu, menurut Raja Zenyu, liontin giok ini berasal dari tubuh sesepuh Zhou Changyi dari Gunung Yinlong, dan itu harus menjadi harta kuno." Su Yi mendengus, dan indera spiritualnya menembus ke dalam liontin giok kecoa salju. Apa yang langka adalah bahwa ruang di dalam liontin giok kepingan salju juga dipenuhi dengan jejak spiritualitas, yang memungkinkan ramuan disimpan di dalamnya, dan tidak perlu khawatir tentang berlalunya spiritualitas. Saya harus mengatakan, liontin giok kecoa salju ini memang barang langka di harta karun. Setelah itu, pikiran Su Yi tertarik dengan jarahan yang disimpan di liontin batu giok. Sampai jumpa. Semua jenis eliksir, harta, eliksir dan harta lainnya ditumpuk menjadi bukit, berwarna-warni dan bercahaya. Harta karun ini jelas diurutkan dan ditampilkan dalam kategori yang berbeda. Ketika mereka pertama kali melihat mereka, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada ratusan jenis obat mujarab, yang semuanya berada di atas kelas 4, dan ada beberapa obat mujarab kelas 5 yang lebih langka. Materi spiritual tersebut juga cocok untuk digunakan oleh biksu Yuan Dao untuk peralatan pemurnian dan alkimia. Mereka memiliki kualitas yang luar biasa dan nilai yang luar biasa. Ramuan ini cukup untuk membuat pot, 2 Yi Jiu King dan, menelan ramuan ini untuk berlatih, sudah cukup untuk memungkinkan saya memperbaiki kultivasi saya ke tingkat dalam waktu setengah bulan. Keadaan ini sangat sempurna.
Materi spiritual ini benar-benar dapat memperbaiki satu set, 5 Elements Profound Evolution Array. Ngomong-ngomong, aku harus memperbaiki beberapa jimat rahasia dan memberikannya kepada Ling Sui dan Cajin untuk pertahanan diri. Materi spiritual lainnya dapat dilebur menjadi material spiritual pedang Xuanwu bersama dengan prajurit roh yang tidak diperlukan, untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas pedang. Segera, Su Yi punya rencana. Dia tidak khawatir diganggu oleh musuh, tetapi dia harus mencegah musuh menggunakan metode curang untuk berurusan dengan orang-orang di sekitarnya. Terutama dalam pertempuran hari ini, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia, dan saya tidak tahu berapa banyak perhatian yang akan tertarik. Singkirkan liontin giok kecoa salju, Su Yi mengeluarkan kursi rotan, duduk di dalamnya dengan malas, dan berkata, apakah ada yang lain? Fang Yuan buru-buru berkata, keluarga Su mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa pengorbanan sudah siap. Selain Abu Yu Qingzi dan Su Boyin, ada 39 anggota keluarga Su lainnya dan satu abu dari 133 penjaga, pelayan dan sejenisnya. Di pagi hari besok, mereka secara pribadi akan mengirimkan pengorbanan ini ke Gunung Qingqi. Berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Su Yi. Tuan, ini adalah daftar pengorbanan itu, silakan lihat. Su Yi tidak melihatnya dan malah bertanya, apakah menurutmu keluarga Su berani membodohiku tentang ini? Fang Yuan berkata tanpa ragu-ragu, Tuan, dari sudut pandang kecil, keluarga Su telah melalui bencana ini, dan mereka tidak berani melakukan hal seperti ini. Lagi pula, jika cacat terungkap, seluruh klan mereka akan menderita dan menderita konsekuensi yang tak terbayangkan, yang akan lebih besar daripada keuntungannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, jika orang dewasa tidak nyaman, anak-anak kecil akan mengikuti daftar ini untuk memeriksa hidup dan mati dari pengorbanan itu satu persatu. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan bicarakan itu. Setelah Su Hongli meninggal, dia sudah membiarkan Su Yi menghapus balok yang terkumpul di hatinya selama bertahun-tahun, dan dia terlalu malas untuk peduli dengan hal kecil ini. Fang Yuan berkata, Tuan, Ge Changling, Raja Menelan Laut, juga datang ke sini, mengatakan bahwa besok, dia akan membawa loh batu dari Gunung Qingteng kepadamu secara langsung. Su Yi terkejut. Awalnya, dia berencana meluangkan waktu untuk pergi ke Gunung Tianxing untuk melihat tablet batu yang diukir dengan ramalan misterius. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ge Changling telah memutuskan untuk membawa benda ini. Ini menghemat dia harus berjalan-jalan secara pribadi. Ada yang lain. Su Yidao. Fang Yuan dengan cepat berkata, ada satu hal terakhir, Yuliu Wang Yuesi-chan mengatakan bahwa dia ingin melihatmu sendirian besok. Jika kamu setuju, biarkan Xiao Xiao memberitahunya. Su Yi tidak bisa tidak melihat sosok gadis berbaju putih dengan pedang dan mata yang indah, dan segera berkata, baiklah. Berbicara, dia menatap Fang Yuan dan berkata, aku akan segera meninggalkan ibu kota Giok, dan aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu di masa depan. Fang Yuan tertegun sejenak, matanya sedikit sedih, dan kemudian dia tersenyum, Xiao Zhao mengharapkan hari untuk berpisah dengan orang dewasa, tetapi saya tidak berharap itu akan begitu cepat, tetapi orang dewasa, jangan khawatir. Cara bertahan hidup Xiao sendiri. Jika ada kesempatan di masa depan, si kecil akan melayani Anda. Su Yi memikirkannya sebentar, mengeluarkan jimat giok kosong dari jubah lengan bajunya, mengukir formula pelatihan ke dalamnya dengan indera spiritualnya, menyerahkannya kepada Fang Yuan, dan berkata, ini salah satunya. Mengolah rahasianya. Metode ini tidak terlalu maju, tetapi sangat cocok untuk bakat Anda, ambillah. Tubuh Fang Yuan gemetar, dia berlutut dan membungkuk, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan, untuk Fa. Cukup mengandalkan namaku, Su Yi. Su Yi berbicara dengan tenang. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuanku, ajaran Anda tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak kecil. Pergi dan istirahat. Su Yi berkata, bangkit dari kursi rotan, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan ke kamar. Peri menyentuh atasan saya, dan rambut tumbuh. Mungkin begitu. Keesokan paginya, hari kelima bulan Mei.
Hari ketika Sui berencana untuk menyapu makam ibunya, selir Yeyu. Langit sedang gerimis. Di luar gerbang kota utara, penjaga kehormatan kerajaan yang perkasa telah ditempatkan di sana. Zhou Zili berdiri di depan penjaga kehormatan, gugup dan penuh harap. Sebelum fajar, dia bergegas beraksi, mengenakan jubah piton kuning cerah dan mahkota bulu, menunggu di sini dengan penjaga kehormatan yang begitu besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar dalam gerimis. Itu adalah Sui. Ketika saya benar-benar bertemu Sui, Zhou Zili sangat gugup dan tergagap. Saudara Su, saya datang. Sui melirik tim penjaga kehormatan, samar-samar mengerti, dan berkata, apakah ayahmu memintamu untuk datang? Tepat. Zhou Zili mengatakan ini, dan dengan cepat berkata, saya sudah lama tidak bertemu Saudara Su, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk datang menemui Saudara Su dengan sengaja. Sui melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa datang sendiri. Zhou Zili buru-buru setuju, pidian-pidian mengikuti di belakang Sui dan berjalan ke kejauhan. Penjaga tim kehormatan yang perkasa tercengang, yang mulia bahkan tidak peduli dengan mereka. Faktanya, Zhou Zili benar-benar tidak peduli dengan mereka. Pada saat ini, apa yang bisa lebih penting daripada mengikuti Sui? Dalam perjalanan, Sui tidak perlu bertanya, Zhou Zili hanya menuangkan kacang ke dalam tabung bambu dan menceritakan segalanya tentang dirinya yang menjadi pangeran. Setelah mengatakan itu, dia menatap Sui dengan gugup, dengan perasaan bersalah. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah ini hal yang baik? Apa yang membuatmu gugup? Aku mungkin mengerti apa maksud ayahmu, aku akan memberitahunya ketika kamu kembali, aku tidak ada hubungannya dengan minggu besar ini. Secara psikologis, jika hal-hal ini berhubungan dengan Anda dapat bertindak atas nama saya, Sui. Zhou Zili tertegun sejenak, lalu dia meneguk arti kata-kata Sui. Itu bukan ayahnya. Untuk sementara waktu, Zhou Zili sangat tersentuh sehingga suasana hatinya jatuh, dan seluruh orang menjadi kesurupan. Apakah benar ada kue di langit? Ya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia pusing. Selama pertarungan dengan Zhou Changyi dan naga tersembunyi lainnya kemarin, Kaisar Zhou Agung tidak pernah muncul, sampai Zhou Changyi dan yang lainnya jatuh satu persatu, Kaisar Zhou Agung masih belum muncul. Di pagi hari, Zhou Zili, yang telah menjadi seorang pangeran, datang menemuinya. Sui masih tidak mengerti apa yang dipikirkan Kaisar Zhou Agung. Singkatnya, Kaisar Zhou saat ini tidak peduli dengan kematian naga tersembunyi itu. Dan dia meminta Zhou Zili untuk datang menemuinya, hanya untuk menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan dunia. Bagaimanapun, naga tersembunyi itu sudah mati, yang setara dengan mematahkan tulang punggung keluarga kerajaan Zhou Agung. Setelah diserang oleh musuh asing, apa yang akan digunakan keluarga kerajaan Zhou Agung untuk melawannya? Hanya kekuatan militer di dunia sekuler yang tidak dapat menghalangi para kultivator itu sama sekali. Jelas, Kaisar Zhou Agung juga tahu bahwa dalam kapasitasnya, tidak mungkin baginya untuk menggunakan dirinya sendiri, jadi dia membiarkan Zhou Zili datang. Namun, Sui tidak akan menjadi pelindung keluarga kerajaan Da Zhou karena hal ini. Itu sebabnya dia meminta Zhou Zili untuk menyampaikan kata-kata itu. Ingin meminjam saya, Sui, untuk menghalangi musuh di dunia. Ya. Tapi Zhou Zili harus bertanggung jawab atas otoritas dunia. Ini adalah pertukaran. Di kedalaman Gunung Qingqi. Di depan makam Ye Yufei, banyak guci telah ditempatkan. Ini adalah pengorbanan dari keluarga Su. Gerimis-gerimis, dan gunung-gunung redup. Sui datang ke kuburan dan tetap diam. Zhou Zili mengeluarkan lilin dupa dan uang kertas, berjongkok di tanah dan membakarnya, berasap. Setelah setengah suara, Sui mengeluarkan Thunder Torment Bell. Misteri harta ajaib ini telah ditembus olehnya. Ketika harta ini selesai, itu adalah harta yang sangat kuat, yang berasal dari tangan seorang biksu besar dari jalan spiritual. Sui dapat yakin bahwa ketika ibunya Ye Yufei datang dari dunia lain dengan harta ini rusak parah. Kalau tidak, kekuatan iblis itu tidak akan pernah begitu lemah.
Yang benar-benar membuat Sui merasa aneh adalah harta ini memiliki kekuatan, merek, yang sangat misterius. Kerangka. Di peta rahasia, ada juga sederet teks misterius yang sangat kuno. Sumber biru dan hijau, rahasia 9 kutub kaisar. Jika Sui tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dia tidak akan bisa mengenali karakter yang sangat kuno seperti itu. Tetapi bahkan jika dia mengenalinya, Sui bingung. Sumber Changqing hampir tidak dapat disimpulkan sebagai asal dari benua Changqing, tetapi apa arti dari rahasia 9 kutub kaisar? Apa hubungan teks misterius ini dengan peta rahasia itu? Dalam kehidupan sebelumnya, Sui pernah melihat pohon bintang di reruntuhan kuno, dengan bintang-bintang cemerlang tergantung di cabang-cabangnya, yang sangat ajaib. Tetapi pohon besar di peta rahasia ini bukanlah pohon bintang yang sebenarnya, dan di cabang-cabangnya adalah mayat bintang yang jatuh. Ini aneh. Setelah Sui merenungkan berulang kali, hanya secara kasar disimpulkan bahwa ketika ibunya Ye Yufei datang ke benua Changqing dari dunia lain dengan Hell Thunder Punishment Bell, sangat mungkin dia ingin menjelajahi Changqing ini. Rahasia 9 tiang kaisar. Dengan kata lain, nilai harta sihir Hell Thunder Torment Bell bukanlah kekuatannya, tetapi karena kekuatan merek di atasnya, yang menyembunyikan rahasia besar. Setengah suara. Sui mengumpulkan pikirannya, melangkah maju, dan membungkuk 3 kali ke makam Ye Yufei. Setelah itu, Sui menggesekkan jarinya, dan makam itu segera terbelah, memperlihatkan peti mati yang terkubur di bagian bawah. Langkah maju dan buka peti mati. Saya melihat tulang mati tergeletak di dalamnya, dan saya tidak bisa melihat seperti apa bentuknya ketika masih hidup. Inilah perbedaan antara hidup dan mati. Sui terdiam sesaat, dan dengan ujung jari, seberkas api jatuh pada tulang mati, yang dengan cepat disempurnakan menjadi sepotong abu, yang dikumpulkan oleh Sui dengan bel petir neraka. Ayo pergi. Sui tidak tinggal lebih lama lagi. Sui telah sering melihat hal semacam ini di kehidupan sebelumnya. Setelah kembali ke ibu kota Giok, Zhou Zi mengucapkan selamat tinggal dan langsung kembali ke istana. Sui kembali ke halaman Songfeng. Raja menelan laut, Ge Changling, sudah lama menunggu di sana. Ketika dia melihat Sui, setelah sedikit menyapa, dia mengeluarkan tablet batu. Tablet batu ini panjangnya 2 kaki, gelap dan berbintik-bintik, dipenuhi dengan suasana perubahan kuno, dan garis-garis tulisan tangan kuno terukir di atasnya. Kekuatan di bawah segel pasti akan pecah. Segala sesuatu yang telah dipenjara akan dihancurkan. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di masa lalu pasti akan kembali. Sebelum kabut terungkap, semuanya tidak normal dan itu pertanda. Sui menatap tulisan itu sejenak, tetapi tidak menemukan sesuatu yang perlu diperhatikan, jadi dia memusatkan pikirannya pada loh batu. Pada masa itu, ketika lelaki tua itu mendapatkan prasasti ini, dia menyadari bahwa bahan untuk memperbaiki prasasti ini sangat sulit, kebal terhadap air dan api, dan sulit untuk dilukai oleh pedang. Lempeng batu itu sama sekali tidak. Ge Changling berkata di samping, yang sangat menakjubkan adalah tablet batu ini dapat menekan kekuatan gunung dan sungai dan menyerap energi spiritual langit dan bumi, yang jauh dari perbandingan harta biasa. Berbicara, Ge Changling menertawakan dirinya sendiri, mungkin saya memiliki sedikit pengetahuan, dan saya telah mempelajari dan meneliti selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah benar-benar menjelajahi misteri prasasti ini. Sui berkata, tidak mengherankan bahwa Anda tidak mengenali prasasti ini, pembuatan prasasti ini adalah bahan ilahi yang disebut, batu jiwa bintang roh dunia, yang lahir di langit berbintang ekstrateritorial dan sangat langka. Itu sangat langka. Bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan harta spiritual berkualitas tinggi, seperti prasasti ini, dicampur dengan bagian dari batu jiwa bintang roh dunia. Berbicara tentang ini, Sui tidak bisa menahan pandangan aneh di matanya. Sejauh yang dia tahu, materi ilahi seperti batu jiwa bintang roh dunia ditempatkan di Kyushu liar, dan itu juga disebut langka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di benua Azure ini, seseorang akan menggunakan bahan ilahi seperti itu untuk memperbaiki tablet batu, yang tidak diragukan lagi akan sia-sia. Namun, mungkin juga orang yang membuat tablet batu ini tidak mempedulikannya sama sekali.
Batu jiwa bintang roh dunia. Ge Changling mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jadi apa yang dikatakan muridku itu benar. Sui mengangkat alisnya dan berkata, muridmu juga tahu. Ge Changling berkata, murid saya, bernama Ge Qian, tidak memiliki ayah atau ibu sejak kecil, dan mengikuti saya untuk berlatih. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengambil potongan ini ketika dia membawa prasasti itu kembali, dia mengenali bahan dari prasasti sekilas. Dia mengatakan bahwa dia telah membaca catatan tentang batu jiwa bintang roh dunia dalam sebuah buku kuno, dan dia juga menyarankan agar saya menekan tablet batu ini di Gunung Tianxing, mengatakan bahwa dengan tablet batu ini, saya dapat menekan tren gunung dan sungai, menyerap energi spiritual surga dan bumi, setelah waktu yang lama, itu sudah cukup untuk mengubah Gunung Tianxing menjadi tanah harta karun yang cocok untuk budidaya. Sui berkata dengan terkejut, kamu magang tidak sederhana, kamu tahu bagaimana menggunakan tablet batu ini untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Dia tidak pernah dibawa pergi, jadi selama bertahun-tahun, saya tidak pernah campur tangan dan menutup mata terhadap urusannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, juga, murid saya sangat berhati-hati dan berhati-hati, dengan mengatakan, ini adalah hukuman yang buruk. Orang ini seperti kura-kura dengan kepala keriput, tidak pernah mau mencampur sesuatu yang berbahaya. Berbicara tentang ini, dia tertawa dan berkata kepada Sui, setelah teman-teman tahu mengambil buah persik api yang murni dari Gunung Guimu, saya pernah mengirim Ge Qian untuk menemukan Anda, tidak pernah memikirkannya. Setelah anak ini tiba di Gunung Guimu, dia takut akan kecelakaan dan tidak berani bertemu dengan sesama Taois, jadi dia langsung kembali. Baru saat itulah Sui menyadari bahwa ada hal seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, mendengarkanmu, muridmu memang cukup berhati-hati. Ge Changling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, jika kamu terlalu berhati-hati, itu tidak berbeda dengan menjadi seorang pengecut. Selama ini, dia telah melakukan perjalanan di kedalaman Laut Hunming. Ketika dia kembali, aku pikir bahwa dia untuk melihat sesama Taois, dan biarkan sesama Taois melihat apakah ada masalah dengan anak ini. Sui berkata dengan santai, dengan temperamennya yang berhati-hati, aku khawatir dia tidak akan berani datang menemuiku, tentu saja, jika dia benar-benar ingin datang menemuiku bersamamu, aku tidak keberatan membantumu mencoba. Misterinya. Setelah mengobrol sebentar, Ge Changling mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika dia pergi, dia meninggalkan tablet batu, dan Sui tidak bisa menolak sama sekali. Sui tahu bahwa Ge Changling membalas kebaikan ibunya Ye Yufei dengan cara lain. Dengan kata lain, untuk menebus rasa malu di hatinya. Menyingkirkan tablet batu, Sui kembali ke kamar, berlatih dan bermeditasi seperti sebelumnya. Hari ini. Begitu berita itu keluar, dunia gempar. Ketika otoritas Zhou Tian ada, masuk akal untuk menaiki kursi naga itu. Pada hari yang sama, Zhou Zili, dalam kapasitasnya sebagai pewaris negara, memerintahkan agar pangeran kedua Zhou Zikun dan pangeran ketiga Zhou Zizhen dipenjarakan secara langsung, dan bahkan antek-antek di sekitar mereka dimusnahkan. Tidak diragukan lagi, masalah pesta teh Gonzu Sishan masih membuat Zhou Zili merenung dan menyimpan dendam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Zhou Zili mengeluarkan dekrit dan mengumumkan kepada dunia Zhou Agung bahwa Sui diangkat sebagai Tuan Kaisar Zhou Agung. Begitu berita itu keluar, ada kejutan lain di pemerintah dan publik, menyebabkan kegemparan besar. Kaisar. Gelar ini lebih istimewa dari guru nasional. Pada tahun-tahun sejak berdirinya dinasti Zhou besar, tidak ada yang pernah memenangkan kehormatan ini. Dan pada saat ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa alasan Zhou Zili dapat mengawasi negara sebagai putra mahkota dan mengambil alih pemerintahan sendiri semuanya tidak dapat dipisahkan dari Sui. Pada pesta teh Sishan yang asli, Sui membantu Yang Mulia memenggal sekelompok musuh dan memenangkan posisi gubernur Gonzu, tetapi siapa sangka bahwa hanya butuh beberapa bulan baginya untuk berada di Sui. Dengan bantuan Yi, Yang Mulia Putra Mahkota memenangkan posisi Putra Mahkota dan bertugas mengawasi negara. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasakannya. Dengan sosok mistis seperti Sui di dunia, tidak perlu khawatir tentang kekacauan di dunia. Siapa yang berani menyerang?
Seseorang bersemangat. Keberuntungan yang mulia, hanya bertentangan dengan langit. Itu adalah hari yang sama ketika dunia luar masih dalam keributan. Pukul 10 malam. Yuliu Wang Yuesi-chan datang berkunjung. Pada saat itu, Su Yi baru saja menyelesaikan kultivasinya, dan dia sangat bersemangat sehingga dia menulis kata dengan kuasnya. Tidak ada debu di langit, dan bulan yang cerah bersinar di jantung pedang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.